Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Wisnu dalam serial pembahasan CISSP Exam Series. Pada sesi kali ini, saya akan membahas mengenai Security and Risk Management. Ini merupakan bagian dari domain 1. Tidak semua akan saya bahas, tapi part kecil saja dari domain 1 ini. Teman-teman semuanya, kita tahu bahwa domain 1 ini, Security and Risk Management, sangat penting. Ini mungkin sebagai pondasi dari ke-8 domain yang mesti kita pelajari ketika kita menyiapkan ujian CISSP. Security and Risk Management sangat penting. Resiko itu bisa diukur dan memang harus diukur. Kita harus bisa mengukur resiko supaya kita bisa mencari bagaimana ketika resiko itu ada, bagaimana proses mitigasinya, begitu. Contoh misalnya dalam organisasi, ketika kita mau merubah firewall dari yang stateless ke stateful firewall, kita perlu risk assessment. Ketika kita mau merubah satu aplikasi dari monolitik ke microservices seperti itu misalnya, kita mesti dahului dengan risk assessment. Bahkan dalam keluarga pun, ketika kita mau mengambil keputusan, kita selalu harus menimbang berbagai risiko. Contoh misalnya, kita misalnya mau pergi ke satu tujuan kota tertentu ya, misalnya dari Jakarta ke Surabaya, kita mesti mempertimbangkan berbagai risiko, kemacetan, kemudian kapan kita harus pergi ke sana, apakah musim liburan atau mungkin kita ambil cuti di hari-hari yang lengang. Bagian dari risiko juga yang mesti kita assessment gitu. Jadi risk and management ini sangat penting sebagai landasan utama dari semua pembahasan yang 8 domain yang perlu kita siapkan. Jadi risk management adalah sebagai driving factor untuk semua aktivitas. Mungkin seperti itu secara ringkasnya. Tadi seperti yang saya contohkan, kita mengganti firewall, kita mau merubah aplikasi kita mau merubah desain website kita, itu juga perlu didahului dengan yang namanya risk assessment. Oke teman-teman, langsung saja mungkin kita menuju ke yang topik pertama. Understanding and apply concept of confidentiality, integrity, and availability, CIA. Confidentiality, integrity, availability. Bagi sebagian teman-teman yang mungkin memang sudah bergelut di industri cybersecurity, pastinya sudah sangat awam sekali bukan dengan istilah CIA ini. Ada yang bilang CIA Triad gitu ya. Nah, ini namanya sudah sangat umum. Ini adalah konsep dasar utama di bab domain 1.1 ya, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi emang kita mesti memahami lagi confidentiality, integrity, availability, tidak hanya pengertiannya saja ya, tapi konsep-konsep yang mendasari kenapa kita mesti paham confidentiality, bahwa ketika kita punya aset, jangan sampai aset kita itu misalnya penting ya, jangan sampai terdisclose ke orang-orang yang tidak berhak. Kenapa kita mesti paham integrity, bahwa tidak boleh sembarangan orang itu mengubah file-file penting kita tanpa hak yang benar, begitu. Nah, kenapa kita mesti paham juga availability? Nah, availability adalah fungsi utamanya bagaimana services, layanan yang kita sediakan ke customer kita atau mungkin ke parties yang berhubungan dengan kita itu tidak terganggu oleh faktor-faktor yang mengakibatkan layanan itu terhenti, begitu. Nah, yang mesti dijawab adalah why-nya ya. Jadi di ujian ya tidak akan ditanya mengenai apa itu confidentiality, apa itu integrity, apa itu availability, tidak seperti itu, tetapi hal-hal yang mendasari kenapa kita mesti paham confidentiality, bagaimana proses sekali lagi proses untuk confidentiality itu tercapai, proses untuk mengarah integritas satu aset, file, dan sebagainya itu tercapai, proses untuk bagaimana supaya
availability itu tercapai. Bagaimana proses supaya layanan itu tetap terjaga dengan SLA tertentu yang sudah kita tetapkan, mungkin seperti itu ya. Jadi kita mungkin mulai dari yang pertama, yaitu si yang pertama, confidentiality. Jadi beberapa area yang mungkin kita mesti pahami ada need to know, list privilege, access control. Ya, need to know, list privilege. Ini list privilege dalam artian ketika kita punya aset, berarti kita mesti mendefinisikan orang-orang mana yang berhak untuk membaca atau menulis ke satu file, orang-orang mana yang berhak memodifikasi file, orang-orang mana saja, atau mungkin dari subjek ke objek mana yang berhak untuk melakukan delete file dan sebagainya. Access control itu bagian juga dari kita, proses untuk bisa mencapai satu confidentiality terhadap satu aset kita. Need to know juga jadi minimal yang mesti kita berikan dari satu subjek ke objek terhadap hak aksesnya, begitu. Lalu yang di part yang kedua ada integrity. Nah, kita di sana ada kenal hashing ya, MD5 gitu. Kemudian dual control, ada separation of duty, ada digital signature, ada checksum. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman sudah paham ini, mungkin yang secara konseptual yang ternyata masuk ya di area integrity. Mungkin separation of duty, pemisahan beban kerja. Jadi misalnya ada pekerjaan yang di situ katakan memerlukan 1, 2, 3 job desk, itu mungkin jangan dibebankan ke satu orang saja. Jadi mungkin perlu dipisahkan dari ketiga job function itu, mungkin bisa dibagi ke 3 orang yang berbeda. Itu untuk memelihara supaya apa? Supaya tidak terjadi human error, katakan ada human factor yang menyebabkan tidak sengaja satu file dirubah karena mungkin di situ ada privilege yang berlebihan karena ada hak akses yang berlebihan di situ. Kemudian digital signature. Nah, ini bagaimana kita mengamankan satu file untuk memelihara accountability. Who does what? Itu digital signature. Checksum. Nah, itu juga penting. Kemudian availability. Di situ kita mungkin sudah cukup familiar. Ada backup, ada high availability, ada remote site, ada RAID, ada clustering, ada BCPDR. Ya. Jadi ini availability penting. Kalau teman-teman sudah sering bermain di area IT infrastructure, tentunya bagaimana supaya satu layanan itu tetap hidup terus. Ya, salah satunya mungkin dengan apa? Dengan high availability, ada clustering, ada remote site gitu ya, ada RAID di storage gitu. Kemudian ada BCPDR untuk data center, business continuity plan, disaster recovery, backup gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang proses-proses yang bisa dipergunakan untuk mencapai availability yang kita tentukan. Oke. Kemudian, nah, lawannya setelah kita paham confidentiality, integrity, availability, itu apa? Kalau kita mau cari opposite-nya atau lawannya, kita kenal yang namanya DAD, disclosure, alteration, destruction. Jadi lawannya dari confidentiality apa? Disclosure. Lawannya dari integrity apa? Alteration. Lawannya dari availability apa? Destruction. Nah, jadi beberapa area ini berarti kalau disclosure berarti confidentiality-nya tidak tercapai. Kalau ada alteration dari orang yang tidak berhak, berarti integrity-nya terganggu. Ketika terjadi destruction, baik itu yang alami maupun yang buatan, contoh misalnya ada bencana alam, gempa bumi, banjir yang mengakibatkan satu data center katakan rusak, berarti apa? Availability-nya tidak tercapai ketika proses-proses untuk menjaga availability itu tidak terpenuhi dengan baik. Contohnya backup-nya, high availability-nya, remote site-nya, RAID-nya, clustering, BCPDR. Nah, itu proses-proses yang mesti kita jaga dari semua area ini, dari
confidentiality-nya, ada areanya, area fokusnya, integrity, dan availability. Itu untuk apa? Untuk menjaga supaya dari yang lawannya itu ada DAD itu tidak mengakibatkan terkompromisnya confidentiality, integrity, dan availability. Oke teman-teman, mestinya cukup memahami ya dari sini. Nah, ini masih dalam artian masih terbatas informasinya. Teman-teman tentunya harus membaca secara penuh konseptualnya di buku. Jadi CIA ini selalu sebagai driven factor untuk kita ngomongin mengenai security dari organisasi kita gitu, CIA. Jadi ingat-ingat ya teman-teman ya. Jadi ini merupakan driving factor untuk security. Dan juga tentunya kalau information security kita tidak bisa lepas dari yang namanya security governance. Nah, security governance ini masuk di pembahasan yang kedua, evaluate and apply security governance principle. Nah, yang paling penting adalah ketika kita mendesain suatu security function, itu harus selaras dengan business strategy, goals, mission, dan objektif. Jadi security policy, security governance yang paling baik yang seperti apa teman-teman? Jawabannya adalah yang inline, yang selaras dengan business objektif. Tentunya business objektif itu punya strategi, punya goals, punya visi misi, itu harus didukung dengan penerapan security governance yang mendukung itu. Jadi kalau ada pertanyaan desain security governance, security policy seperti apa yang paling baik gitu, jawabannya yang selaras dengan business goal, dengan business function, dengan business objektif satu organisasi. Jadi kalau kita misalnya bikin satu policy di rumah tangga ya, itu yang harus selaras dengan visi misi keluarga gitu. Misalnya ketika anak kita sekolah harus aman dan sebagainya, kita harus bikin policy yang supaya policy itu mengamankan anak-anak kita ketika anak-anak kita berangkat ke sekolah dengan aman, lalu di sekolahnya dapat sekolah yang cukup baik, dan sampai nanti pulang sekolah juga aman begitu. Nah, itu juga harus desain dengan security policy yang baik kita sebagai bapak dan ibu rumah tangga begitu. Oke, yang kedua, vision mission strategy. Ini lebih kita diminta untuk memahami satu organisasi di sisi visi, mission, dan strategi. Visi tentunya ngomongin jangka panjang, visi suatu perusahaan begitu, satu organisasi atau bahkan keluarga. Nah, kita ambil contoh misalnya kalau namanya visi pasti ada dong di lingkungan kita. Paling kecil mungkin rumah tangga punya visi, RT punya visi, kemudian RW punya visi gitu kan, sampai tingkat kecamatan, kelurahan, kabupaten, kemudian kota, sampai negara itu punya visi. Jadi visi itu harus inline dari yang terkecil sampai yang besar. Visi diikuti dengan mission dan strategi. Nah, visi ada visi jangka panjang, kemudian strategi ada nanti dari strategi turunin lagi menjadi taktikal, dan untuk yang level yang lebih bawah lagi ada operasional. Teman-teman bisa baca nanti di bukunya. Governance. Nah, ketika kita ngomong governance, apa itu governance? Seolah kok hal yang baru ya, kenapa kita mesti paham governance? Governance itu mungkin yang paling mudah dipahami sebagai set of operation, set of rules. Jadi saya punya pemahaman seperti itu yang saya pelajari dari buku-buku, dari literasi, dari YouTube dan sebagainya. Governance itu pada ininya set of rules, set of operation, supaya apa? Supaya ketika ada satu aktivitas itu bisa sesuai harapan dari pihak-pihak yang mendesain suatu aturan begitu. Contoh, kita ketika berlalu lintas, ketika kita mengendarai motor, kita mesti pakai helm. Itu adalah set of rules. Kita harus punya SIM dan sebagainya. Itu adalah set of rules. Bagian dari governance-nya pihak-pihak yang berwenang untuk mengatur lalu lintas di jalan begitu. Kita ngomong governance, kita bisa bilang yang tadi saya bilang di awal, set of operation, set of rules, kemudian
kita kalau uh, lebih lebih fokus ke materi CISSP, mungkin kita bisa mengarah ke enterprise governance. Ini enterprise governance ini tentunya ranahnya board BOD, yang di sana tugas dari BOD board adalah bagaimana memastikan business operation itu berjalan dengan baik, enterprise governance. Nah, dari enterprise governance itu dibagi menjadi dua. Ada IT governance. IT governance itu untuk apa? Ngedrive IT operation secara keseluruhan. Lalu ada information security governance. Fungsinya apa? Untuk nge-build security-nya, bagian spesifik di area security. Kemudian bagaimana mengurangi resiko untuk sampai pada level yang kita accept begitu. Nah, baiklah kita ke risk management, risk assessment itu bagaimana untuk supaya kita bisa meminimalkan resiko itu sampai pada level yang kita bisa accept begitu. Itu fungsinya dari risk management. Goal utama dari risk management adalah apa? Memastikan bahwa resiko itu kita bisa tekan seminimal mungkin. Resiko tidak bisa hilang 100%. Selalu akan ada residu dari resiko, tapi bagaimana kita bisa memastikan seminimal mungkin sesuai dengan risk management dan kita bisa accept itu. Begitu. Bahasa di buku, di literasi adalah acceptable level. Begitu. Nah, IT, governance dan sebagainya itu adalah perlu didukung dengan information security supaya apa? Supaya business operationnya bisa secure dari segala macam gangguan, ancaman yang tentunya tidak bisa hilang karena kita punya aset, selalu mungkin ada vulnerability-nya dan sebagainya. Itu muncullah information security governance untuk menjadi area pengaman dari faktor-faktor ancaman dari luar maupun bahkan dari internal sekarang begitu. Nah, ada pembahasan juga mengenai due care dan due diligence. Ini apa begitu ya? Mungkin kalau teman-teman yang mungkin yang pernah belajar hukum, ada due diligence, due care begitu ya. Nah, due care itu memastikan bahwa kita melakukan sesuatu yang diterapkan aturannya, due care. Kemudian due diligence memastikan bahwa kita memahami secara komplit end to end proses itu. Ambil contoh apa ya? Ambil contoh begini. Kenapa kita mesti mematuhi kalau di jalan ketika kita berlalu lintas naik motor, kita harus pakai helm. Jadi kita harus doing pakai helm. Mau nggak mau ketika kita harus comply dengan aturan, kita harus taat pakai helm, due care. Lalu kenapa kita mesti pakai helm? Nah, kita due diligence karena apa? Taat aturan pertama. Kedua, keselamatan. Keselamatan tidak hanya buat diri kita tapi juga buat orang lain. Itu bagian dari pengertian kita secara komplit, due diligence. Why-nya, kenapa begitu? Knowing-nya kenapa di due diligence. Kalau due care itu ya kita harus comply with aturan gitu. Kita mesti pakai helm, kita harus punya SIM, mau nggak mau gitu. Due care, due diligence bagian dari kita memahami secara komprehensif kenapanya kita mesti pakai helm, kenapa kita mesti pakai SIM, ya kan? Kalau kita punya SIM berarti apa? Kita sudah layak atau sudah well tested untuk mengendarai motor, mobil. Dan kalau kita mau keluar negeri misalnya, mungkin teman yang pernah keluar negeri bisa sewa mobil bahkan di luar negeri karena apa? Sudah punya SIM. Begitu. Kalau SIM-nya sudah internasional begitu ya. Oke, teman-teman, sekiranya cukup pembahasan saya mengenai domain 1 Security and Risk Management. Cukup simpel tetapi semoga membuka wawasan singkat dan tentunya tidak cukup hanya dengan satu sesi, nanti bisa sambung dengan sesi yang lain dan teman-teman harus baca secara komplit di materi Common Body of Knowledge-nya dari CISSP. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya sesi ini, sampai jumpa lagi teman-teman.